Kan tadi pada saat kita di kuesioner itu overpopulation adalah total skornya 0 ya, maka tinggal dikali 0 aja. L tadi apa? L itu kali 1 berarti 0 kali L 0 kali 3 ya, maka nilainya adalah 0 ya, seperti itu. Kemudian weighting ya, weighting bobotnya berapa? Tadi kita sudah hitung bobotnya weighting adalah 0,17 atau 17%. Nah, maka kalau rumusannya adalah di dalam tabel ini ya, weighting adalah H. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam industri, salam sahabat improvement. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kita ke materi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian Lean. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori apa itu Lean, khususnya Lean Distribution. Nah, sekarang bagaimana sih kita menyelesaikan studi kasus tentang Lean? Nah, di dalam materi ini nanti akan ada 3 problem yang bisa saya sampaikan, yaitu value stream mapping, kemudian analisis toolsnya, dan juga bagaimana menyelesaikan menggunakan process activity mapping. Oke, sahabat improvement, sebelum saya menjelaskan materi ini, silakan Anda men-like dan men-subscribe channel ini. Ya, di dalam Lean itu ada namanya value stream mapping. Apa itu value stream mapping? Value stream mapping itu adalah suatu perangkat manajemen quality ya, atau quality management tools. Jadi, Lean ini cocok untuk mengatasi problem-problem yang berhubungan dengan kualitas. Nah, value stream mapping ini adalah dia punya beberapa tahapan-tahapan atau susunan sehingga untuk mengurangi pemborosan dan juga meningkatkan improvement atau perbaikan. Kemudian manfaat dari value stream mapping adalah untuk membantu memperbaiki proses bisnis secara menyeluruh dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Nah, inilah manfaat-manfaat dari value stream mapping. Yang pertama adalah mengetahui titik-titik penumpukan inventory. Kedua, membantu melihat proses bisnis yang sedang berjalan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, membantu merancang proses yang diinginkan yang efisien, efektif, dan tentunya bebas dari waste. Jadi nanti dari process activity mapping, dari value stream mapping, nanti akan diketahui mana aktivitas yang termasuk waste atau pemborosan. Nah, ini adalah simbol-simbol di dalam value stream mapping. Jadi nanti pada saat kita membuat value stream mapping, maka akan menjadi big picture mapping. Ya. Nah, ini simbol-simbolnya, silahkan Anda pelajari simbol-simbolnya. Mulai di sini, kalau kotaknya adalah production control, kemudian kalau supply bentuknya seperti ini, inventory, ya. Kemudian juga ada ini berbentuk instruksi perintah, ada ini berbentuk dengan elektronik, misalnya internet. Ini kalau misalnya dia manual, kalau garis putih itu adalah full raw, maksudnya adalah perpindahan proses, ya. Silahkan Anda pelajari. Nah, dari value stream mapping ini akan menjadi big picture mapping. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Jadi di sini ada dalam suatu kasus di distribusi, kita sudah gambarkan big picture mappingnya dari proses awal sampai proses akhirnya. Nah, ini adalah proses untuk pengiriman barang. Nah, setelah kita mendapatkan value stream mappingnya, maka kita dapat analisis waktunya ya. Nah, yang kita lihat di sini yang di atas 38,4 menit adalah aktivitas value editnya. Berarti aktivitas untuk mengisi dokumen ini adalah sebesar 38,4 menit. Kemudian perpindahan prosesnya, nah ini yang di bawah ini itu 7,1 menit ya. Kemudian ke proses yang kedua 40,6 menit ya, kemudian perpindahan proses dan begitu juga. Maka dapat diketahui untuk melakukan proses distribusi ini itu membutuhkan waktu lead time sebesar 457 menit. Namun, dengan value stream mapping ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya aktivitas di proses distribusi ini atau yang kita sebut dengan value edit itu hanya 133,8 menit. Berarti sisanya adalah aktivitas yang necessary non-value edit dan non-value edit. Maka perlu kita analisa menggunakan Lean.
Nah, ini adalah tahap awal untuk melakukan analisa Lean. Yang pertama adalah analisa identifikasi waste-nya. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai ada 7 waste ya, 7 aktivitas pemborosan. Nah, jadi kita masukkan, kita buat dulu tabelnya 7 aktivitas pemborosan. Kemudian kita lakukan kuesioner ya. Kita kuesioner ke orang yang dia melakukan aktivitas tersebut. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh ada 4 orang ya. Nah, angka ini dari mana? Angka ini adalah skala atau pilihan. Jadi misalnya kalau misalnya 1 itu jarang terjadi, 2 itu mungkin terjadi, ketiga sering terjadi, yang keempat selalu terjadi ya. Jadi disesuaikan aja kebutuhan kuesionernya. Maka kita rekap hasil penyebaran kuesionernya ya. Contoh di sini misalnya overproduction, oh tidak ada pilihan nomornya ya. Kemudian defect ya, di sini kuesioner 1 atau orang 1 milih angka 2, berarti mungkin jarang terjadi ya. 1 mungkin ya pernah terjadi gitu, cuman tidak terlalu ya. Nah, kemudian excessive transportation 4 ya, berarti ini selalu terjadi ya. Jadi dilakukan dulu kuesioner hingga kita dapat mengetahui skornya, penjumlahannya ya. Dari penjumlahan semua ini menjadi totalnya 7, 10. Kemudian ini tidak ada, yang kuning ini berarti tidak ada, kosong. Kemudian 12, 6, dan maka kita jumlahnya adalah skornya adalah 35. Nah, ini 35 ini kita jadikan 1 atau kita bagikan menjadi 100% ya. Maka setelah dibagi ya ada sekitar 20% defect, 20% unnecessary inventory, 34% excessive transportation dan waiting. Maka di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya aktivitas terbesar itu adalah excessive transportation. Apakah sudah selesai? Belum ya. Kita lanjut ke analisa yang kedua. Nah, setelah kita sudah melakukan big picture mappingnya, maka kita lakukan value stream analysis tools. Nah, ini adalah tools. Ini adalah teori ya untuk menentukan atau tabel yang membantu kita menghitung kira-kira aktivitas apa saja yang banyak terjadi. Ya, jadi ini adalah 7 waste-nya. Kemudian ini ada tabel PAM. PAM-nya ada prospective mapping. Decision point analysis ya, SRPM, supply chain response matrix ya. Nanti kita akan jelaskan apa sih pengertian dari ini semua. Nah, kemudian kita lihat di sini ada level-levelnya. Misalnya overproduction L itu adalah low. Maka kita lihat di sini keterangannya, kalau low berarti low correlation and usefulness ya. Jadi korelasinya sebenarnya tidak terlalu besar, maka kita kasih nilainya 1 ya. Kemudian medium correlation nilainya adalah M3, H adalah nilainya adalah 9 ya. Jadi ini tabel ini sudah baku, ini rumusan untuk menganalisa Lean dengan menggunakan value stream analysis tools ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tinggal kita kalikan ya. Nah, ini perhitungannya. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat ya, kita kembali lagi ke sini ke tabelnya. Jadi kalau di tabel value stream analysis ya, tadi kan seperti ini ada L, H gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan angkanya ya, kuesionernya ya. Kita sudah mendapatkan bobot di dalam setiap aktivitasnya. Maka sekarang aktivitas selanjutnya adalah dikalikan ya. Jadi overproduction L, M, L, M, M. Nah, tapi kan tadi pada saat kita di kuesioner itu overproduction adalah total skornya 0 ya. Maka tinggal dikali 0 aja. L tadi apa? L itu kali 1 berarti 0 kali L, 0 kali 3 ya, maka nilainya adalah 0 ya, seperti itu. Kemudian weighting ya, weighting bobotnya berapa? Tadi kita sudah hitung bobotnya weighting adalah 0,17 atau 17%. Nah, maka kalau rumusannya adalah di dalam tabel ini ya, weighting adalah HHL 0 mm 0 ya, berarti H itu tadi berapa? H-nya adalah 9, berarti 0,17 dikali 9 ya, maka nilainya 1,3 ya. Kemudian juga yang ini dikali 9. Yang L nya tadi berapa? L adalah dikali 1 ya, maka 1. QFM ada nggak? Oh, tidak ada, berarti 0 ya. Kemudian decision activity mappingnya M ya, M itu kali berapa? M itu adalah kali 3, maka dikali 3 ya, ini kali 3. Nah, begitu juga dengan semuanya ya. Kita kembali lagi ke sini. Begitu juga dengan semuanya. Jadi setelah kita sudah dapatkan
angka tersebut, pengalian angka tersebut, maka dijumlahkan ya. Jumlahkan totalnya berapa? Ini 5,66, 4,14, 4,4, 1,8, 2,6, 1,7 dan 0,38. Dan kemudian kita urutkan. Oh, ternyata paling tinggi adalah nilai PAM ya, Process Activity Mapping ya. Kemudian yang kedua adalah Supply Chain Response Matrix ya. Seperti itu. Nah, di dalam aktivitas Lean, karena dia berkaitan dengan perbaikan terus-menerus, maka Lean ini harus bertahap. Tahap pertama, kita lihat di sini ranking pertama adalah terjadi pemborosan di aktivitas Process Activity Mapping. Maka proses inilah yang harus kita analisa terlebih dahulu. Ya, jadi kita dapatkan bahwa Process Activity Mapping ini adalah dia mengeluarkan nilai waste yang cukup besar, yaitu totalnya 5,66. Nah, kemudian kita lakukan Process Activity Mapping-nya. Jadi namanya juga Process Activity Mapping, maka kita mapping aktivitas prosesnya. Dari mulai aktivitas yang awal yang tadi di big picture mapping ya, jadi mulai dari yang ini kita jelaskan nih dia ada berapa, tulis aja satu persatu sampai dia selesai ya. Kita tuliskan, kemudian apa aktivitasnya ya, ini tabelnya. Kemudian oh ternyata ada dua aktivitas, ada warehouse finished good, ada staffing product ya. Kemudian waktunya berapa ya, waktunya harus sama dengan waktu yang di awal ya, seperti itu ya, waktu yang di awal ini ya. Maka ini karena ini lebih detail lagi ya. Nah, waktunya berapa dirinci kembali ya. Kemudian jumlah TK-nya adalah TK tenaga kerja ya, berapa orang yang terlibat di sini. Kemudian jenis kegiatannya. Nah, di dalam Process Mapping itu ada 5 aktivitas ya. Ada operasi, ada transportasi, inspeksi, delay dan storage ya. Jadi ditulis di sini. Misalnya nomor 1 mengambil hand pallet dan menunggu barang dari hoist ya. Maka karena dia mengambil hand pallet dan menunggu, ini disebut dengan delay ya. Delay itu terganggu kan. Jadi ada aktivitas yang menunggu. Maka nah dibikin kategorinya NVA, NVA dan VA. Nah, Anda harus tahu apa itu maksud dari VA, NVA dan NVA. VA itu adalah value added. Adalah aktivitas yang langsung berhubungan kepada konsumen ya. Seperti misalnya restoran, kita memesan makanan. Nah, pada saat dia si pelayannya atau si petugasnya sedang memasak, itu adalah aktivitas VA ya. Kemudian NVA dan necessary non value added sebenarnya dibutuhkan ya, tetapi tidak penting juga. Misal contoh kalau tadi kita restoran, si pelayan datang menyajikan makanan ke kita gitu ya, dari dapur sampai ke meja customer, misalnya butuh waktu sekitar 30 second. Nah, itu NVA ya, kan seharusnya makanan itu kalau bisa setelah sudah jadi dimakan kan, seperti itu, tidak perlu di deliver. Nah, itu adalah necessary, dibutuhkan tapi non value added ya. Nah, seperti ini menghitung jumlah barang yang turun, sebenarnya nggak usah dihitung karena mungkin sudah ada data di situ di form. Cuman ya untuk memastikan kembali, maka dilakukan aktivitas penghitungan. Maka kita lakukan necessary non value added ya. Kalau non value added ini adalah benar-benar aktivitas kebalikannya dengan VA ya, berarti tidak memiliki nilai atau misalnya itu membuang waktu aktivitas ya. Seperti ini mengambil hand pallet dan menunggu barang dari hoist. Jadi si petugasnya ini dia mengambil hand pallet kemudian dia nunggu ya, tidak ada aktivitas yang memberikan nilai, maka disebut dengan necessary non value added. Maka kalau kita teruskan dengan NVA, maka kita harus tahu apa identification waste-nya. Oh, yang 7 tadi, motion ya, begitu. Nah, kita lihat analisa yang di sini ya. Menunggu printer circuit board dari hoist ya, butuh waktu 6,3 menit. Delay ya, menunggu, maka non value added ya. Apa ini waste-nya ya, seperti itu. Menempatkan PCB pada area kosong secara acak ya, ditaruh ya, necessary non value added ya. Waste-nya mungkin situ ada inventory ya. Begitu juga dengan semuanya ya, seperti kita hitung dari proses aktivitas awal sampai proses aktivitas akhir ya, sehingga totalnya berapa aktivitasnya, kemudian berapa VA dan VA-nya. Kemudian setelah itu maka kita lakukan kesimpulan ya, kita summary-kan, rekapitulasi waktu tipe aktivitasnya, yang VA berapa, NVA-nya berapa, necessary non value added, dan totalnya berapa. Maka dari sini kita ketahuan ternyata VA-nya itu hanya 26% ya, necessary non value added-nya 62, NVA-nya adalah 12%. Maka
ini adalah tugas kita. Nah, tugasnya bagaimana? Tugasnya harus dilakukan improvement, ya. Improvementnya yang di aktivitas mana? Tentu yang di aktivitas non value added-nya dikurangin, ya. Jangan sampai 12%, mungkin 5%, ya. Kemudian kemana aktivitasnya? Mungkin ke necessary non-value atau ke value added. Syukur atau bagus sekali misalnya masuk ke value added. NVA bisa nggak? Bisa, ya. Cuman yang di handle-nya adalah di NVA. Kalau misal di NVA sudah tidak bisa lagi kita rubah, ya, maka NNVA-nya apakah bisa kita rubah atau kita naikkan tingkatnya untuk menjadi value added, ya, begitu. Ya, jadi itu adalah menganalisa atau menghitung lean, ya. Jadi kita bisa memberikan aktivitas yang efisien di dalam penggunaan metode lean. Nah, ini yang kembali saya jelaskan tadi, ya, evaluasi waste-nya. Jadi kalau misalnya PAM itu adalah positive mapping, jadi setelah misalnya dia ditemukan nomor satunya adalah PAM, maka dievaluasi semua jenis waste yang adanya, ya, dihitung VA. Yang kedua, SRCM, ya. SRCM ini adalah supply chain yang mampu menguasai waste inventory, waiting, idle, dan level production. Berarti di waste-nya itu hanya inventory, waiting, dan overproduction, ya, tidak perlu semuanya dijabarkan seperti di PAM. Ya, kalau KFM berarti waste-nya adalah defect or production inadequate processing, ya, seperti itu. Oke. Yang keempat, production variety funnel, ya, teknik pemetaan visual dan pemetaan jumlah variasi produk tiap tahap proses manufaktur, ya. Ini adalah untuk mengidentifikasikan titik di mana sebuah produk jenis diproses menjadi beberapa produk yang spesifik, ya. Ini ibaratnya berarti ada masalah di situ, ya. Ada masalah di bagian produksinya, maka permasalahannya adalah di proses produksinya. Kalau misalnya di production variety funnel, ya. Kemudian demand application mapping, ya. Ini berarti ada pengaruh atau permasalahan di demand-nya, ya, gitu. Jadi ada permintaan yang salah, maka harus dianalisa. Kemudian yang keenam, decision point analysis, ya. Ini biasanya kalau berhubungan dengan lead time, ya. Lead time-nya terlalu tinggi, sedangkan value added-nya kecil, ya. Itu mungkin nanti decision point analysis, maka ternyata mungkin aktivitasnya lebih dari 50% itu adalah non value added atau necessary non value added, maka nilai DPA ini yang menjadi suatu, oh, ini decision-nya atau aktivitasnya ada yang salah. Yang ketujuh, physical structure, ya, untuk memahami kondisi rantai supply di lantai. Ibaratnya dalam lapisan, kalau ada physical structure berarti ada aktivitas di supply chain tersebut, ya. Kalau tadi misalnya distribusi, kalau misalnya dinamai physical structure berarti kita harus bisa menganalisa dari mulai dia supplier sampai ke aktivitas distribusinya, ya. Jadi ini poin-poinnya untuk membahas mengenai pemborosan. Ya, sampai di sini saja. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda men-like, men-subscribe, dan men-komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.